Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bersama Teacher Jaja. Hari ini kita akan belajar tentang adab naik kendaraan. Ya, anak-anak mestinya sudah pernah melakukan atau melaksanakan atau pernah naik kendaraan macam-macam jenisnya. Ada yang berupa roda 2, naik sepeda ya. Ada sepeda ontel genjot itu. Ada sepeda motor ya, yang roda 3 contohnya becak, bajai ya. Yang roda 4 banyak itu. Ada yang naik mobil pribadi, ada mobil angkot ya, taksi dan sebagainya. Dan juga ada yang kendaraan di darat, di laut dan di udara ya. Di darat macam-macam mobil tadi itu ya. Ada juga yang di laut, ya, contohnya naik kapal, itu kendaraan juga, ya. Kapal macam-macam, ada kapal feri, kemudian ada kapal tanker, ada juga perahu, itu masuk kendaraan yang ada di laut atau sungai, ya, atau getek, itu kan ada ya, yang di kampung-kampung itu. Ada juga kendaraan yang di udara. Nah, contohnya apa? Yang mudah adalah pesawat, ya, macam-macam jenisnya pesawat, ya. Ada pesawat tempur gitu, ada pesawat itu seperti Garuda buatan Indonesia ya, yang punya Indonesia, dan sebagainya ya. Ada yang helikopter dan juga ada yang balon ya, balon udara itu ada ya. Nah, ada juga yang terjun payung. Nah, itu kendaraan juga enggak, itu termasuk di atas ke bawah kan ya. Nah, ketika kita naik kendaraan, satu, supaya kita berdoa biar selamat ya, dan supaya naik kendaraan itu ramah lingkungan, kendaraan yang baik bagaimana. Islam akan mengajarkan itu. Ingin tahu tentang adab naik kendaraan? Ikutin terus di channel Teacher Jaja. Adab naik kendaraan yang pertama adalah niat yang baik. Ini penting, apalagi pas mudik itu ya. Nah, itu yang rumahnya di luar kota, atau ya setiap hari aja kita mau pergi kemana-mana naik kendaraan, pastikan niat yang baik ya. Karena apa? Supaya kita dapat pahala. Itu yang pertama, niat yang baik. Yang kedua adalah mengakui atau menikmati kendaraan itu. Karena kita bisa naik kendaraan itu adalah suatu syukur ya. Ada orang gak bisa naik kendaraan karena sakit, kita masih bisa naik kendaraan, kita harus mensyukuri nikmat Allah. Secara jasad kita sehat, kemudian kita bisa menikmati alam semesta ciptaan Allah ya. Kemudian yang ketiga, yaitu kita harus memilih kendaraan yang cocok untuk perjalanan. Nah, umpamanya deket ya, mungkin cukup dengan sepeda ontel. Kalau banyak keluarganya ya mungkin naik baru naik kalau lebih dari 5 atau 6 naik mobil. Kalau cuma 3 orang naik becak. Jadi pilih kendaraan yang cocok. Itu yang ketiga. Yang keempat, tunggu selanjutnya. Ada naik kendaraan yang keempat, yaitu berdoa. Ini penting anak-anak ya. Jadi awali, kita pastikan sebelum kita berangkat atau naik kendaraan, awali dengan doa ya. Anak-anak paham doanya? Kita hafalin doanya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Hafal enggak? Pelan-pelan ya, dihafalkan ya. Sekali lagi, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu berdoa dulu ya, nomor 4. Yang nomor 5 adalah ketika kita naik kendaraan, tidak membebani kendaraan dengan beban yang melampaui kapasitas. Ya, kamu naik sepeda jangan terlalu banyak, melebihi 1 kuintal taruhnya ya. Itu nanti apa? Berat kita ya. Atau kita mungkin pas mudik, pernah loh ya, lihat itu mudik itu
Satu motor itu ada ayah, ada ibu istrinya, kemudian ada anaknya dua, depan belakang, kemudian belakang diangkut, ada lagi beban ya, ada kartu dan sebagainya. Ini kayaknya wah, ini itu melebihi kapasitas ya, pastikan nyaman ya, yang sesuai dengan. Makanya kalau dalam mobil itu ada sampingnya itu ada apa namanya bebannya ya, kapasitasnya berapa. Pastikan tidak melebihi kapasitas supaya nyaman dalam kendaraan. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam adalah Bang, memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Nah ini tengok-tengok, wah nggak sepi, merah mesti berhenti berjalan. Ini ya, tidak tahu aturan rambu-rambu. Merah itu berhenti, kuning hati-hati, hijau berjalan. Pastikan supaya kita satu menghormati kendaraan yang lain dan juga selamat di perjalanan. Ada naik kendaraan yang ketujuh ya, ini ketujuh ini ya, yaitu ketika kita naik kendaraan hendaklah memberi hak kendaraan ya untuk istirahat, jangan full ya. Kita jajan rumahnya di Cilacap, wah ngebut terus atau terus berjalan tanpa berhenti ya. Kalau panas biasanya bunyinya berbeda. Mampir dulu mungkin di pom bensin ya, sekaligus sholat ya, sekaligus mendinginkan mesin dan juga isi bahan bakar. Atau di masjid. Nah ini di masjid nanti bisa kalau mainnya lebih dari 80 kilo bisa nanti di situ sholat jamak takdim, jamak takhir ya, atau qashar sambil istirahat ya, yang mungkin apalagi yang supir itu kalau udah ngantuk itu jadi lanjutin ya, dan juga kasihan mesinnya juga ya, mesin juga perlu istirahat, itu penting ya. Yang ke-7, yang ke-8 adalah, nah ini penting di perjalanan ya, kita ini menuju tujuan itu di jalan ya bolehlah dengerin musik-musik, tetapi kita dianjurkan untuk berzikir ya, berzikir kepada Allah karena dikasih nikmat. Dan ketika di jalan itu kan melewati tempat-tempat macam-macam ya. Nah, di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita, ketika kita naik kendaraan melewati makbaroh, ya makbaroh itu makom itu kuburan, tempat orang meninggal, bisa lewat ya, lewat gitu toh. Nah, kita dianjurkan untuk berzikir, beri salam ya, ketika lewat kita baca assalamualaikum ya ahlal kubur ya, assalamualaikum ya ahlal kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur. Artinya semoga keselamatan tercurahkan kamu hei para ahli kubur, para mayat, para jenazah yang ada di kuburan. Itu penting. Karena apa? Jenazah-jenazah di kuburan itu akan senang mendapatkan doa dari kita ya, yang masih hidup ketika lewat di sampingnya ya. Apalagi di makom-makom umum tuh ya, di kuburan umum, ada kuburan pahlawan ya, biasanya ada itu ya, ada pinggir jalan besar biasanya ya. Kita pastikan berzikir salam pada ahli kubur ya, itu yang pendek. Kalau yang panjang juga ada ya, assalamualaikum ya ahli kubur, antum salafuna wa nahlu lakum taba' fa inna insyaallah bikum lahikun. Itu yang panjang. Yang pendek aja nggak apa-apa, assalamualaikum ya ahli kubur, sama saja ya. Pastikan itu kita laksanakan.